Sekarang ini kita makan kudanya. Lari lagi tempat biasa, kita balik lagi. Dia lari lagi ke H8, persiapan buat open ska. Makan lagi gajahnya, balik lagi ke sini, ska lagi, dia lari ke H8, persiapan buat open ska kembali. Kita makan, dia balik lagi, baru kita makan menterinya. Oke, kembali lagi di Fuzo Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai teknik dasar bermain catur. Sebelum itu, seperti biasa, siapkan dulu papan caturnya dan buku catatan. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar tentang salah satu senjata catur yang berjudul Open Attack. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai senjata catur yang judulnya Open Check. Open Check ya, teman-teman. Jadi bedanya kalau Open Attack kemarin itu serangannya menyerang dua perwira. Jadi serangan yang tertutup itu menyerang ke satu arah dan serangan yang menutup itu menyerang ke satu arah lagi. Nah, bedanya dengan Open Check. Nah, sekarang ini adalah ska atau cek yang tertutup. Jadi kalau kemarin itu adalah serangan dan tertutup ya, serangan yang tertutup. Kalau pada kali ini adalah ska yang tertutup. Jadi kita langsung masuk saja ke contoh soal pertama. Nah, pada ini permainan awal ya teman-teman. Putih menyerangkan E4, lalu dibalas oleh hitam melalui dengan E5, kuda F3, kuda F6. Nah, putih menyerangkan kuda kali E5. Dan selanjutnya hitam menyerangkan kuda kali E4. Putih melakukan kuda menteri ke E2 dengan mengancam menteri. Mengancam kuda. Kuda mundur. Kuda balik lagi ke F6. Ini adalah langkah blunder. Karena untuk jawab benarnya adalah ini. Ya, tapi hitam sudah melakukan ini. Nah, pada saat kejadian ini teman-teman, ini ada ska tersembunyi. Yaitu menteri bisa meska raja hitam. Namun tertutup oleh kuda. Nah, bedanya dengan open attack kemarin, kalau open attack itu adalah serangan yang tertutup. Beda ini juga serangan tertutup, teman-teman. Tapi langsung mengarah ke raja. Jadi, bisa kita simpulkan adalah ska yang tertutup. Bedanya kemarin adalah serangan yang tertutup. Kalau kali ini adalah ska yang tertutup. Jadi, langkah terbaik putih adalah kuda ke C6. Ska. Kuda langsung mengancam menteri. Jadi bedanya pada open attack ini tetap kita menyerang ke dua arah. Langsung tetap menyerang dua sekaligus. Yaitu oleh bidak yang menutup dan oleh bidak yang tertutup. Bedanya pada kali ini salah satu serangannya adalah langsung ke raja teman-teman. Jadi open ska atau open check. Oke, ini soal yang pertama. Soal yang kedua, ini kita langsung masuk saja ke bentuknya. Nah ini teman-teman silahkan dicatat dulu ya. Dicatat dulu notasinya apa, putih mempunyai bidak-bidak apa, silahkan dicatat dulu ya. Bedanya kalau pelajaran kemarin saya memberikan notasinya, baru kita lihat bentuk bangunannya. Pada kali ini tugas teman-teman di rumah, saya berikan bentuk notasinya dan dicatat dulu apa-apa saja. Gunanya kan nanti catatan ini bisa teman-teman gunakan untuk melatih teman-teman yang lain. Boleh melatih adiknya, melatih abangnya, melatih sepupunya, atau melatih temannya. Bisa digunakan catatan ini. Jadi kalau catatan teman-teman rapi ya bisa digunakan juga buat mengajar yang lain. Jadi seperti itu. Nah ini bentuk bangunannya teman-teman. Silahkan dicatat dulu. Putih raja di mana, menteri di mana, benteng di mana, gajah di mana, dan pionnya di mana. Begitupun hitam. Nah pertanyaannya adalah hitam melangkah. Nah ini kita lihat ya teman-teman. Ini pertanyaannya hitam melangkah dan menang ya. Kita menggunakan strategi open check. Oke, nah kita lihat posisinya pada saat sekarang ini putih, kalau putih bergerak ya, kalau putih bergerak kan tinggal langsung makan benteng di F8 itu langsung skak mat. Tapi sekarang yang melangkah terlebih dahulu itu hitam. Untung hitam, kalau seandainya putih udah mati hitam kan. Nah sekarang hitam melangkah, apa langkah hitam? Hitam nggak boleh membuang tempo teman-teman, jadi harus skak langsung. Kalau nggak skak ya dipastikan kalah. Sementara kita lihat posisinya, di sini kita bisa menyerang. Pion di H2 itu adalah lemah. Kita bisa menyerang. Nah pertanyaannya apakah kita makan pakai menteri atau pakai gajah? Itu pertanyaannya. Nah jawaban yang benar adalah kita makannya pakai gajah teman-teman. Kenapa pakai gajah? Di saat kita makan pakai gajah, satu-satunya tempat lari Raja Putih hanya ke petak H1. Petak H3 nggak mungkin. Karena ada menteri yang jaga. Berarti satu-satunya adalah ke H1.
Ya, ke H1. Nah, pada saat sekarang ini kita bisa melakukan serangan open check. Kita lihat di sini ada skak tersembunyi, ya. Skak tersembunyi ke raja yang ditutup oleh gajah. Nah, kemana kita bisa melakukan skak tersembunyi? Gajahnya kan otomatis nih, gajahnya harus lari nih akan skak. Tapi gajah ini larinya harus ada arti, teman-teman. Ada arti, maksudnya harus ada fungsi yang bisa kita gunakan selanjutnya. Bisa saja dia lari ke sini, bisa saja mau ke sini, bisa saja. Tapi fungsinya apa? Itu pertanyaannya. Fungsinya apa? Kalau gajahnya lari nggak ada fungsi, itu kan nggak ada guna ya teman-teman ya. Apa langkah terbaiknya? Oke, kita lihat. Langkah selanjutnya adalah ke sini. Gajah ke G3. Apa fungsinya? Mari kita lihat. Nah, pada kesempatan kali ini hitam hanya bisa lari ke peta G1. Ya. Nah, inilah fungsinya teman-teman. Gajah lari ke peta G3 ini untuk menyerang peta F2. Kapan kita akan menempatkan bidak kita di peta F2 ini? Ya, saat ini. Kita skak lagi. Raja lari ke peta F1. Nah, baru di sini kita makan, teman-teman. Skak mat. Nah, jadi itulah gunanya tadi kenapa gajah kita lari dari peta H2 ke peta G3. Tujuannya adalah untuk menyerang peta di F2. Nanti kita akan melakukan langkah paksa untuk raja lawan sehingga kita bisa memojokkan raja lawan ke peta F1 dan kita bisa melakukan skakmat di peta F2. Jadi coba kita ulang kembali ya. Nah, ini posisinya. Langkah terbaik hitam adalah skak dengan gajah dulu. Berarti raja satu-satunya tempat lari adalah ke peta H1. Jadi kita open check di sini teman-teman. Open check. Kita ke peta G3. Kenapa gajah kita lari ke G3? Tujuannya untuk menyerang peta F2 nantinya. Karena peta F2 ini nggak ada yang jaga teman-teman. Jadi nggak ada yang jaga. Otomatis kita tambah serangan ke sini. Satu-satunya lari raja adalah peta ke G1. Jadi kita ancam lagi di peta, skak lagi di peta H2. Satu-satunya tempat lari adalah ke F1. Baru kita skak mat di F2. Karena gajah kita posisinya di sini sentral, teman-teman. Jadi itulah. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini bentuk bangunannya, teman-teman. Silahkan dicatat dulu. Dicatat dulu posisinya. Putih apa, rajanya di mana, bentengnya di mana, gajahnya di mana, pionnya di mana. Begitupun dengan hitam, rajanya di mana, menterinya di mana, kuda, gajah, dan pion-pionnya. Ini kita melakukan serangan open check. Yang giliran melangkah adalah putih. Ini kalau kita lihat posisi ya teman-teman ya. Dengan posisi yang ada, putih kalah kualitas. Putih hanya punya benteng dan gajah dan 2 pion. Sementara hitam kita lihat. Ada 2 kuda, ada 1 gajah, ada 1 menteri, dan ada 4 pion. Jadi kalau seandainya kualitas, bisa kita lihat di atas kertas, putih kalah kualitas. Hitam menang kualitas. Tapi yang membuat putih diuntungkan di sini adalah saat sekarang ini putih giliran melangkah. Putih giliran melangkah. Nah, apa langkah terbaik putih untuk bisa menang? Jadi kita membalikan keadaannya teman-teman ya. Ini dikarenakan putih giliran melangkah, makanya putih bisa menang. Apa langkah terbaik putih? Oke, telah dicatat, disusun dulu di papan caturnya. Apa langkah terbaik putih? Silahkan difikirkan dulu, di-pause dulu videonya. Kalau sudah, ini langkah terbaik putih. Kita skak dulu teman-teman. Kita skak. Jadi jalan lari untuk raja satu-satunya adalah ke peta H8. Nggak bisa lagi ke peta H7, nggak mungkin. Nggak mungkin ya, di sini nggak mungkin. Jadi satu-satunya ke sini. Nah, pada saat sekarang ini teman-teman, terjadi kita siap-siap melakukan serangan open check. Open skak. Nih, karena ada gajah kita posisinya bagus di sini. Ada serangan open check. Nah, apa langkah putih selanjutnya? Yaitu putih kali F1. Skak. Raja satu-satunya tempat lari adalah ke peta G8. Karena nggak ada lagi bidak hitam yang bisa menutup serangan putih. Jadi kalau seandainya nggak bisa ditutup, ya mau nggak mau raja harus lari. Jadi rajanya lari ke peta G8. Nah, apalagi serangan putih teman-teman? Apakah kita makan ini langsung gratis?
Tidak, jangan dulu. Kita ska lagi teman-teman. Kita ciptakan lagi bentuk serangan open check tadi. Ya kita ska dulu di sini. Perhatikan satu-satunya tempat lari raja seperti biasa, seperti tadi, hanyalah ke peta H8. Nah, pada saat kali ini sudah tercipta lagi persiapan untuk serangan open check. Persiapan. Nah, barulah saat sekarang ini kita bisa memakan kuda di E7. Kita makan lagi kuda di E7. Ska lagi. Satu-satunya tempat raja lari adalah di G8 lagi. Nah, kita ska lagi teman-teman. Balik lagi kita. Balik lagi. Raja lari lagi ke H8. Kembali seperti tadi. Persiapan untuk open check. Open ska. Ya, baru kita lakukan open ska. Ya. Dia balik lagi ke peta G8. Kita ska lagi. Dia lari lagi ke H8, persiapan untuk open ska kembali. Baru kita open ska. Rajanya lari ke G2, baru kita makan menterinya. Jadi, seluruh pion yang berada di baris 7 tadi habis disapu bersih oleh perpaduan serangan antara gajah dan benteng. Dengan senjata yang kita pakai adalah open ska, teman-teman. Kita lihat lagi nih, posisi awalnya ya. Nah, dengan hanya kombinasi serangan dari benteng dan gajah dan menggunakan senjata open ska, kita bisa menghabiskan bidak-bidak hitam yang ada di baris ke-7 ini, teman-teman. Pion 2 pion, 1 kuda, 1 gajah, pion lagi, dan menteri. Bisa kita sapu bersih dan kita bisa unggul kualitas dan kita tinggal menang, teman-teman. Ya, kita makan satu-satunya lari ke H8, persiapan open ska. Open ska saat sekarang ini. Dia lari lagi ke 8. Kita ska lagi. Dia lari ke H8. Terciptalah bentuk persiapan serangan open ska atau open check. Saat sekarang ini kita makan kudanya. Dia lari lagi tempat biasa. Kita balik lagi. Dia lari lagi ke H8. Persiapan buat open ska. Makan lagi gajahnya. Balik lagi ke sini. Ska lagi. Dia lari ke H8, persiapan buat open ska kembali. Kita makan, dia balik lagi, baru kita makan menterinya. Jadi seperti itu. Jadi serangan open ska ini sangat berbahaya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini bentuk bangunannya. Oke, silakan dicatat dulu kalau sudah dicatat, disusun di papan caturnya. Kalau sudah, ini soalnya. Nah, pada saat sekarang ini, putih melakukan gerakan menteri C8 untuk menska Raja Hitam. Ya. Nah, apakah langkah hitam selanjutnya? Karena hitam punya benteng, hitam menutup ke sini. Nah, untungnya bagi hitam, saat sekarang ini terciptalah open ska. Kita lihat ya, nih. Ini ada serangan open ska. Lalu menterinya tadi dari peta C3, dia lari ke peta C8 untuk menska raja. Ya. Nah, pada kali ini hitam melindungi rajanya dengan cara bentengnya turun ke F8. Namun pada saat sekarang ini, di saat menterinya turun ke F8, terjadilah open ska. Jadi putihnya ska, teman-teman. Ya, jadi putihnya harus lari. Larinya ke ke H1. Di saat rajanya lari, ya baru kita makan menterinya. Jadi sekarang unggul hitam, karena hitam mempunyai 2 perwira, namun putih tidak punya 2 perwira. Jadi di sini untuk putih adalah langkah blunder ya, dia lari ke sini. Karena dengan turunnya benteng ke bawah, maka akan tercipta ska dan bentengnya langsung menyerang menteri. Jadi open ska, teman-teman. Hampir-hampir sama dengan open attack kemarin. Jadi intinya bidak yang menutup, yaitu benteng melakukan serangannya ke sini, dan bidak yang tertutup tadi juga melakukan serangan, yaitu serangannya ke raja. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini bentuk bangunannya, teman-teman. Ini bentuk bangunannya. Silahkan dicatat. Ini A di pojok ini ya. Jadi pion ini mau promosi ke sini. Jadi pion mau promosi. Jadi dicatat putih memiliki apa, raja, benteng, dan pion di mana, dan hitam memiliki apa. Jadi ada 2. Silahkan dicatat dulu.
Kalau sudah dicatat, sekarang disusun di papan caturnya. Pertanyaannya adalah, pada saat sekarang ini putih melangkah dan menang. Apa langkah putih? Kita lihat posisinya putih, ini secara logika ya, benteng putih menjaga pionnya agar tidak dimakan oleh pion hitam. Kalau seandainya benteng putih bergerak, jadi otomatis dia akan memakan, benteng ini akan memakan pion kita. Namun unggulnya pada saat sekarang ini teman-teman, raja kita bisa dekat kepada pion, hanya berjarak 1 peta. Bagaimana kita menciptakan serangan open ska? Bagaimana caranya? Bagi yang mau berpikir silahkan di pause dulu. Kalau tidak kita lanjutkan ya. Tapi saran saya lebih bagus di pause dulu, difikirkan dulu agar kita terbiasa untuk berpikir. Ya. Nah, pada kali ini langkah terbaik putih adalah kita melarikan benteng ke C8. Kenapa? Bukannya benteng hitam bisa memakan pion kita? Iya, justru itulah pancingannya teman-teman. Kita biarkan hitam memakan pion kita karena di sini kita persiapan buat melakukan open ska. Ya, kita persiapan untuk melakukan open ska. Ingat apa yang saya katakan tadi, raja kita cukup dekat dengan pion kita yang berada di A7. Sudah tahu apa langkah selanjutnya? Pada saat sekarang ini langkah hitam yang memakan pion, ya. Kalau nggak dimakan otomatis dia akan promosi jadi menteri ya. Nah, apa nih langkah selanjutnya, langkah terbaik bagi putih? Kita sudah ada persiapan open ska di sini. Langkah terbaiknya, ya, betul teman-teman. Raja kita lari ke B6. Open ska. Dan raja kita juga mengancam. Jadi bidak yang tertutup adalah benteng ke raja, dan bidak yang menutup adalah raja. Dan bidak yang tertutup tadi menyerang raja, menska, dan bidak yang menutup tadi yaitu raja, yaitu menyerang benteng. Jadi bentengnya habis kita makan. Langkah terbaiknya adalah paling ya melarikan rajanya atau menutup di sini. Kalau menutup ya sia-sia ya, kita tinggal makan. Dan kita bisa menska mat lawan hanya menggunakan benteng tunggal seperti pada pelajaran kita yang pertama. Silakan dilihat saja video saya, itu ada pelajaran pertamanya. Oke teman-teman, ini soal kita yang terakhir. Jadi kita saat sekarang ini kita berperan sebagai hitam. Kita lihat posisinya. Ini giliran hitam melangkah ya. Pada saat sekarang ini putih memberikan 2 ancaman melalui kudanya teman-teman. Jadi kuda melakukan serangan 2 arah teman-teman. Yaitu ke menteri di G6 dan kepada pion di D7. Jadi ancamannya adalah mau hilang menteri atau skakmat, ya kan? Soalnya kan menterinya bisa lari ke sini. Dan menteri kita nggak bisa menjaga peta D7. Nggak bisa. Karena kalau seandainya menteri kita lari ke peta F7, kan tinggal dimakan oleh kuda. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Jadi sekarang seolah-olah putih memberikan pilihan. Mau hilang menteri atau skakmat. Namun di saat sekarang ini, karena giliran hitam langkah, hitam diuntungkan. Karena dia ada gajah di sini teman-teman. Ya. Dia ada gajah, dia bersiap-siap melakukan open check. Nah sekarang kan belum open check. Nah pertanyaan kan seperti itu. Karena di sini ini bukan raja, di sini menteri pion. Jadi kan kita nggak bisa open check. Nah soalnya gini teman-teman, kalau seandainya bayangkan di sini adalah raja, peta di G2 ini adalah raja. Kita bisa saja menggerakkan pion kita ke peta C5, langsung mengancam menteri dan langsung mengancam gajah. Oke. Nah pada saat sekarang ini kan kita nggak punya pilihan teman-teman. Mau hilang menteri atau skakmat. Kan pilihannya seperti itu. Jadi pada saat sekarang ini dengan adanya posisi gajah di B7 dan pion di C6. Dan kita memaksa raja lawan agar berada di peta G2. Kita memaksa raja lawan agar berada di peta B2. Satu-satunya adalah caranya adalah menteri kali G2. Nah, dengan jalan inilah kita memaksa raja lawan untuk berada di peta G2. Ya, dia mau nggak mau harus makan. Ya, nah pada saat sekarang inilah kita melakukan open ska, teman-teman. Ska di sini dan ancamannya ke menteri. Menteri lari ke sini tinggal makan, menteri lari ke sini tinggal makan, kuda lari ke sini tinggal makan. Jadi nggak ada obat, menterinya dipastikan hilang, teman-teman. Oke.
Jadi saya inginnya soal nomor 1 dan sampai soal nomor 6 tadi kan sudah dicatat nih. Diulang-ulang teman-teman sampai teman-teman paham apa yang dimaksud dengan open check ini. Jadi pengalaman saya ngajar catur ya teman-teman di SD, SMP, dan SMA. Dan saya juga melihat bagaimana adik saya belajar sendiri dengan pelatihnya. Itu memang diulang-ulang teman-teman. Dibikin catatan yang rapi. Nanti di rumah disusun lagi, diulang lagi. Sampai kita betul-betul paham apa sih temanya dari senjata-senjata yang kita pelajari tadi. Jadi pada saat sekarang ini kita belajar open check atau open skak. Jadi teman-teman ulang lagi soal-soal yang ada tadi sampai teman-teman paham. Dan nanti teman-teman bermain online atau bermain dengan siapapun, pasti saya yakin akan jika seandainya ada open skak, teman-teman akan ingat kembali apa pelajarannya dan bisa mempraktekkan apa itu open skak maupun senjata-senjata yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, sekian dari saya. Tetap di Fluzo Channel. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu lagi.